Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, bersama saya Eva Aini dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Dan saya Kabantua Fernando Purba dari SMA Negeri 1 Topaya. Saya Putri Minati dari SD Negeri 01 Tumbijan. Halo Pak Kaban. Halo Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Kaban? Luar biasa sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya Bu. Baiklah Pak Kaban. Di sini saya akan berposisi sebagai observer atau pengamat pada kegiatan coaching hari ini. Iya Bu. Baiklah, sebelum melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini, ada beberapa kriteria penilaian yang harus saya sampaikan kepada Pak Kaban. Yang pertama, nanti dalam kegiatan coaching disajikan atau dimunculkan prinsip coaching kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachee dalam memberikan idenya. Kemudian dalam kegiatan Pak Kaban juga harus memperlihatkan metode mendengarkan, metode rasa. Kemudian nanti dengan alur percakapannya menggunakan alur tirta. Iya Bu. Iya. Jadi itu kira-kira yang perlu digarisbawahi untuk kegiatan coaching hari ini. Iya Bu. Baik Pak Kaban, untuk kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Ya, oke. kemudian kehadiran penuh saya di dalam dialog atau dapat berkomunikasi dengan baik dua arah Bu. Baik, baik. Jadi ada 3 kompetensi ya yang ingin Bapak kembangkan. Iya Bu. Jadi di antara ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik lagi yang ingin Bapak tekankan itu di mana? Ya, yang lebih spesifik pada memberikan pertanyaan berbobot agar dapat memang menggali lebih dalam kompetensi yang dimiliki oleh coach saya nantinya Bu. Iya, baik. Nah, untuk kegiatan nanti, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Tujuan ketercapaian yang ingin saya capai itu dapat membantu rekan coach atau coach saya itu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka sampaikan kepada saya agar mereka dapat bekerja dengan baik, kemudian menghasilkan hasil pekerjaan yang baik pula sehingga mereka bersemangat dalam melakukan segala pekerjaannya Bu. Baik, baik. Baik Pak Kaban, selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang diharapkan pada kegiatan coaching nanti. Ya, terima kasih Bu. Silakan Pak Kaban. Selamat sore Bu Puji, apa kabar hari ini Bu? Ya, sore Bapak. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat Pak. Cuman sedikit ada masalah sedikit Pak nih. Ya, kira-kira masalahnya apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Oh iya Bapak, ini saya ada masalah dengan siswa ini Bapak terkait pengaduan siswa kepada orang tuanya. Iya. Kemudian orang tuanya marah-marah di rumah dan akhirnya terdengarlah oleh tantenya. Dan tantenya pun menyampaikan informasi ini, tapi bukan kepada saya Pak, kebetulan, malah kepada Ibu Bu Nita. Ya, bagus sekali. Saya suka Ibu mau menceritakannya kepada saya. Terus saya mau bertanya, tujuan Ibu menceritakan ini kepada saya apa kira-kira? Iya, jadi tujuan saya menyampaikan ini kepada Bapak itu, saya bingung ya Pak ya, apakah memang langkah yang saya lakukan ini salah, atau memang, atau bagaimana ya Pak ya? Saya ingin mencari solusi lah dari apa yang permasalahan saya ini.
seperti itu. Ya, tentu kalau ada masalah Ibu sudah pernah melakukan sesuatu hal untuk menyelesaikannya. Apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, jadi terkait permasalahan tadi itu Pak, ya karena saya dapat informasi dari rekan, bukan Iya. dari wali murid, jadi saya langsung menelpon, Telepon. menelpon orang tuanya langsung Iya. gitu. Kenapa gitu? Tapi yang marah-marah itu sebenarnya bapaknya, Bapaknya. iya ayahnya itu. Tapi yang pada saat saya menelpon saya hanya berkomunikasi dengan ibunya. Nah ibunya mengatakan ya, dia mengakui kalau suaminya marah karena saya memarahi anaknya seperti itu. Nah cuman di sini saya katakan kepada ibunya, saya ingin berjumpa. Bisa tidak kita berjumpa Bu, tidak melalui telepon, supaya kondisi ini jelas seperti itu. Nah tapi kalau bisa sama ayahnya, nah namun ayahnya ini belum dapat kami berjumpa Pak, karena terkait orang tuanya ini yang bekerja sebagai nelayan, sehingga kalau pagi-pagi itu agak sulit Pak untuk berjumpa, seperti itu Pak. Itu yang sudah Ibu lakukan. Iya. Yang menjadi tantangan untuk melakukan itu apa Bu? Tantangan dalam melakukan penyelesaian masalah itu tadi yang Ibu hadapi apa saja? Jadi tantangan yang pertama itu komunikasi ya Pak ya, antara saya dengan orang tua ini yang agak cukup sulit. Untuk berjumpa dengan ayahnya cukup sulit, padahal saya ingin meluruskan nih kejadian. Padahal saya tidak memarahi anaknya, justru saya menasihati anaknya. Namun kan kalau anak kelas 1 terkadang suka mengatakan ini ibunya marah-marah, padahal saya tidak marah-marah, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, tantangan yang berikutnya itu orang tuanya ini memang memiliki emosi yang cukup tinggi Pak, sehingga kalau untuk mendengar apa yang kita sampaikan mengenai kesalahan anaknya ini selalu tidak terima. Nah seperti itu. Jadi komunikasi lah Pak ya, komunikasi kepada orang tuanya yang cukup sulit kalau menurut saya. Seperti itu Pak. Ibu sudah melakukan itu. Ada bantuan apa atau apa yang Ibu butuhkan untuk bisa mencapai penyelesaian masalah itu kira-kira? Yang saya butuhkan ya Pak ya, yang sebenarnya saya ini butuh rekan ya. Rekan yang atau yang lebih kuat lah, yang untuk membantu saya, menjembatani saya lah, supaya saya bisa berkomunikasi dengan orang tua tanpa justru sebenarnya saya ini takut Pak jumpa dengan ayahnya. Karena ayah ini sudah memiliki emosi yang cukup tinggi. Namanya laki-laki gitu ya? Iya, jadi dia sudah mengecam kalau saya ini memang suka marah-marahin anaknya, seperti itu. Saya takut kalau ingin berjumpa gitu. Nah memang backgroundnya juga, latar belakangnya memang orang tuanya memang seperti itu Pak. Jadi saya tuh perlulah bantuan dari mungkin kepala sekolah kali gitu ya, atau rekan sejawat yang lain, seperti itu Pak. Baik, menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan dengan menemukan orang itu kepala sekolah atau BK misalnya ya, bisa ya. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan kalau sudah memiliki mereka ini? Ya langkah awal saya menceritakan dulu permasalahan yang saya hadapi Pak kepada Bapak Kepala Sekolah atau rekan, kemudian ya saya mohon bantuannya lah untuk bisa saya membatani saya lah antara saya dan orang tua untuk membicarakan ini secara baik-baik. Mungkin karena saya berpikir kalau saya berhadapan langsung dengan orang tuanya, mungkin saya hanya terdiam karena memang orang tuanya suka vokalnya tinggi begitu Pak. Ya, emosi yang cukup tinggi. Jadi mungkin seperti itulah Pak yang akan saya lakukan kepada kepala sekolah atau rekan sejawat. Baik Ibu, bagaimana kira-kira ketercapaian sudah bawa kepala sekolah atau guru BK bertemu dengan orang tua atau wali murid tadi? Menurut Ibu ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai itu seperti apa dengan melibatkan mereka ini? Iya, ketercapaian nanti ketika saya sudah berjumpa dengan kepala sekolah. Tentu kita memiliki tujuan kan, ada target yang kita tuju, makanya kita butuh orang ini. Nah, tingkat ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan itu? Ya, saya ingin, ini berarti bukan interval ya Pak ya? Ya bukan. Ya, berarti ketercapaian ini ya saya ingin sekali lah ya supaya nanti hubungan saya akan menjadi baik dengan orang tua, kemudian pembelajaran anak juga kedepannya akan menjadi lebih baik. Mungkin itulah Pak. Kira-kira Ibu bisa melakukan ini kapan? Berjumpa dengan kepala sekolah atau guru BK dan pergi bertemu dengan wali murid kapan kira-kira? Kalau besok tuh kepala sekolah cukup padat ya Pak seminggu ini. Ya mungkin sekitaran 2 minggu lagi lah mungkin Pak. Saya akan menjumpa dengan kepala sekolah.
Karena Oke. kepala sekolah emang waktu jadwalnya cukup padat Pak akhir-akhir Ya, ini. berarti menyesuaikan jadwal kepala sekolah ya. Iya benar. Oke, baik. Mm-mm. Eh, Bu Puji, eh, Ibu Puji sudah punya gambaran Mm-mm. tentang prakteknya atau apa yang Ibu Puji harus lakukan ke depan ya? Kira-kira sudah punya ya? Praktek seperti apa ya? Ya artinya tadi menjumpai kepala sekolah dan Mm-mm. pergi ke rumah Iya. orang tua murid Mm-mm. tadi. Iya. Sudah punya ya? Mm. Baik, saya kira kita hari ini sudah selesai dengan pembicaraannya. Ibu Puji sudah punya gambaran bagaimana melakukannya ke depan. Iya. Silakan Ibu implementasikan itu, Iya, silakan lakukan. Nanti saya tunggu hasilnya. Apakah hasilnya baik, positif atau malah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi setelah 2 minggu nanti Ibu pergi ke sana, saya tunggu hasilnya Ibu ya. Oh begitu ya Pak ya? Iya, nanti Ibu ceritakan lagi ke saya. Ya baik Bapak. Oke. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih nih Pak Iya, kepada iya, Bapak Bu. Kaban yang sudah mau dengar keluh kesah saya, sudah mau mendengarkan apa yang saya rasakan hari ini dan masalah-masalah saya yang sudah saya hadapi. Baik, jadi dengan teman-teman yang lain juga kalau ada masalah silakan berbagi cerita. Ya Bu ya? Iya. Oke Bu, terima kasih untuk berceritanya hari ini. Ya sama-sama Pak Kaban. Oke. Baik Pak Kaban, Ya Bu. tadi saya sudah mengamati proses percakapan Pak Kaban dengan Koci. Terkait dengan coachingnya tadi ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan kepada Pak Kaban beberapa hal, Ya, boleh? Ya Bu, Ya. boleh Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, setelah Bapak melakukan coaching tadi, apa kira-kira indikator ketercapaian saat coaching yang Bapak lakukan tadi? Indikator ketercapaian yang setelah melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan alur cerita pada saat percakapan dengan coach saya. Kemudian coach saya dapat hadir dengan penuh. Kemudian sudah melakukan prinsip kemitraan di mana saya sebagai coach dan coach saya sebagai mitra, Bu. Saya tidak membedakan jenjang dan percakapan itu berjalan harmonis dan bersahabat. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, baik Bapak. Ya betul ya Bapak, tadi saya lihat memang luar biasa sekali. Dengan hasil catatan saya pun tadi saya melihat Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Bapak mengobrol dan memberikan masukan kepada si Koci. Kemudian Bapak juga melakukan yang namanya prinsip proses efektif, di mana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci merasa timbul idenya dalam menemukan solusi dalam permasalahan Koci itu sendiri. Iya, Bu. Jadi Bapak juga sudah melakukan kompetensi inti dalam proses coaching tadi. Saya melihat alur tirta berjalan dengan baik, kemudian proses mendengarkan pun dengan metode rasa sudah teraplikasi di sana. Kemudian tujuan dari coaching tadi saya lihat sudah tercapai. Jadi secara keseluruhan kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja Pak Kaban. Kira-kira ada yang ingin Pak Kaban sampaikan? Mungkin saya untuk kedepannya dimana agar bisa meningkatkan kompetensi yang lain, misalnya bisa memberikan umpan balik yang baik kepada coach saya agar bisa lebih menggali lebih dalam lagi kompetensi yang miliki untuk bisa diimplementasikan di dalam kelas maupun bermitra dengan guru-guru yang lain, Bu. Iya, betul, baik.
Ya betul ya Pak Kaban ya, memang kita sebagai tenaga pendidik juga harus bisa menjalin kemitraan yang Iya, baik dengan rekan kita sebagai salah satu bentuk dari kompetensi sosial kita sebagai guru ya. iya Bu. Baik Pak Kaban, untuk kedepannya saya harapkan kegiatan coaching ini tetap berlanjut, baik itu dengan sesama guru maupun dengan mitra-mitra lainnya. Semoga kedepannya semakin sukses untuk Pak Iya Kaban. Bu. Nah, sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Iya Bu. Selamat sore Bu Epa. Selamat sore Pak Kaban. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Kaban. Pak Kaban bagaimana? Saya juga sehat Bu. Nah, jadi di sini saya sebagai pengamat ya Bu, pada saat Ibu nanti melakukan coaching terhadap coachingnya, Iya. tapi sebelum kita memulai itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Ibu, yaitu mengenai hal-hal yang harus Ibu lakukan dan sampaikan kepada coachingnya nanti agar proses coaching itu berjalan dengan baik. Nah, adapun rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching. Nah, yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Bisa Bapak. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai prosesnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Rencana saya, kompetensi coaching yang ingin saya terapkan pada kegiatan coaching nanti, saya akan menerapkan kemitraan Ya, pada kegiatan coaching nanti, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya. sehingga memunculkan ide-ide solusi dari coaching saya nanti. Oke. Bu, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Nanti saya berharapnya pada kegiatan coaching nanti, saya berharap coach saya bisa menemukan solusi atau ide-ide dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang Ibu ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, silakan Bu, nanti dilakukan ya. Selamat sore Bu Nita. Sore Bu Epa. Apa kabarnya hari ini Bu Nita? Sehat Bu Epa, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah Bu Nita, kira-kira ada permasalahan apa Bu Nita hari ini sore-sore mendatangi saya? Bu Epa, udah sore nih Bu Epa. Kira-kira mengganggu nih Bu Epa? Tidak, untuk Bu Nita tidak. Baiklah Bu Epa. Begini Bu Epa, ada sedikit masalah nih Bu Epa. Masalah
inilah anak saya nih. Saya kan wali kelas 8D. Ya. Ada anak saya tuh yang suka sering telat, Bu. Jadi tujuan Bu Nita bercerita nih tentang anaknya yang sering telat itu ya. Benar, Bu Epa. Sejauh ini Bu Nita sudah melakukan apa untuk menanganinya? Nah, saya udah panggil Bu Epa beberapa kali. Sudah bertanya kenapa telat terus. Saya bilang ya, sampai guru-guru yang lain juga merasa terganggu lah dengan dia terlambat terus, masuk telat terus. Nah, itu kan Bu Epa. Jadi saya pernah memanggil, saya sebut nama anaknya aja langsung ya Bu Epa. Iya. Namanya Diki. Nah, si Diki ini sudah sering melakukan masuk terlambat ini Bu Epa, telat lah ya datang ke sekolah. Tentu masuk dalam kelas juga telat, Iya, ya kan. iya. Jadi saya pernah memanggil lah ya dia. Informasi yang disampaikan katanya dia telat bangun karena dia malam main game, tidurnya sampai larut malam. Nah, saya sudah menginformasikan, kenapa kamu harus lihat HP sampai larut malam, kan kamu harus tidur, besok harus sekolah. Nah, dia bilang alasannya aku susah tidur, Bu. Ya iyalah, saya bilang, karena HP kamu pegang, gimana kamu bisa tidur? Coba kamu lakukan jam 10, HP kamu letakkan, coba kamu tidur. Nah, itu sih yang udah saya lakukan, Bu. Baiklah Bu Nita, luar biasa sekali ya Bu Nita ya dalam menghadapi muridnya ya. Sejauh ini tantangan apa kira-kira yang Bu Nita alami dalam proses penyelesaian masalah ini? Nah, tantangannya begini, Bu. Saya itu udah sempat mengundang orang tuanya. Ini udah kedua kali saya mengundang orang tuanya. Tantangannya itu orang tuanya tuh gak pernah bisa datang, Bu. Dengan alasan sibuk bekerja, gak ada waktu untuk bisa datang, gak boleh izin di kerjaannya. Nah, seperti itulah, Bu. Kalau saya lewat via telepon, ya cuman bilangnya begini, Bu. Saya sudah melakukan, Bu. Saya sudah bilang tidur. Nah, waktu saya lihat dia sudah meletakkan HP-nya. Tapi saya nggak tahu ya, Bu, dia tidur atau tidak. Sejauh itu masih itu, Bu. Itulah tantangan saya, Bu, karena kesibukan orang tuanya. Jadi diundang tuh nggak ada waktu. Begitu, Bu Epa. Kalau kita ini ya bikin rentan dari 1 sampai 10, saat ini posisi Bu Nita itu pada level berapa tuh saat ini dalam menanganinya? Sepertinya level 6 baru, Bu. Karena ya itu tadi, Bu, karena udah ada tantangan. Nah, anak ini pun tidak berusaha untuk melakukan perubahan gitu, Bu. Itulah levelnya masih, Bu. Kira-kira apa yang Bu Nita butuhkan biar menemukan apa jalan keluar yang lebih ini lagi untuk permasalahan anak ini? Nah, karena orang tuanya nggak mau datang ketika diundang, Bu, saya berharapnya saya ingin langsung nih ke rumahnya, Bu. Mungkin saya bisa dibantu dengan guru BK, Bu, dalam hal ini, atau wakak kesiswaan untuk menemani saya, Bu, dalam kunjungan ke rumah siswa ini, Bu. Saya setuju kali dengan ide tadi itu ya, karena memang kita butuh berkolaborasi ya dengan berbagai pihak. Jadi setelah Ibu mungkin mengajak berkolaborasi dengan BK atau wakak kesiswaan, apa kira-kira yang akan Ibu tempuh langkah selanjutnya? Nah, itulah, Bu, pengennya tuh kami segera aksi nih, Bu, secepat mungkin nih, Bu, bisa melakukan kunjungan ke rumah orang tuanya. Ya, jika di hari kerja orang tuanya nggak ada, mungkin saya minta waktu dengan guru BK ini di hari libur, seperti hari Sabtu kita kan libur nih, Bu, kami Iya. Sabtu karena kami udah full day. Nah, hari Sabtu kami akan meluangkan waktu lah, Bu, untuk sesegera mungkin bisa berkunjung ke rumahnya. Iya, bagus sekali idenya tadi itu, Bu Nita. Nah, sekarang kalau seandainya rencana itu sudah dilaksanakan, tingkat ketercapaian dari kegiatan tadi itu, kalau kita kasih rentang 1 sampai 10 itu target Bu Nita itu pada posisi berapa?
8 aja lah Bu. 8 ya. Iya Bu. Nggak mau naik lagi ya. Ya paling tidak saya harus bertahap dulu kan Bu. Iya, Setelah betul. 8 berhasil mungkin saya akan mencapai 9 gitu. Walaupun mungkin nggak akan bisa ke 10 tuh Bu. Nah, kan itu akan berat tuh Bu kan. Iya, iya. Nah, karena kebiasaan ini kan sulit Bu untuk dirubah. Iya, betul. Ya perlu waktu dan perlahan-lahan. Gitu lah Bu. Oke, mantap Bu Nita. Jadi kalau mengenai waktunya akan saya buka minggu ini. Nah, insya Allah Bu, secepatnya lebih baik kan Bu, lebih cepat lebih baik kan Bu, biar kita mendapatkan perubahan dari anak ini Bu. Apalagi dia kelas 8, sebentar lagi kelas 9 kan gitu kan Bu. Kalau lama nanti semakin keenak ya Bu, terus gitu. Itu menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya kan seperti kira-kira ya. Baiklah Bu Nita, berarti sudah dapat gambaran ya kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya ya Nita ya. Saya berharapnya semua prosesnya berjalan lancar dan apa yang Bu Nita harapkan terhadap anak ini dapat tercapai ya. Amin Bu Epa. Ada lagi yang mau Bu Nita sampaikan? Saya rasa itu aja Bu Epa, mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan saya itu Bu Epa. Oke Bu Nita, semoga sukses ya Bu Nita. Terima kasih loh sudah berbagi dengan senang hati. Bu Nita mau berbagi cerita dengan saya. Mungkin lain kali saya yang berbagi cerita dengan Bu Nita. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Epa sudah mau mendengarkan kisah saya Bu Epa. Untuk menangani ini yang terlambat Bu Epa. Terima kasih ya Bu Epa. Sama-sama Bu Nita. Cerita dengan Bu Nita. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Epa sudah mau mendengarkan kisah saya Bu Epa. Untuk menangani ini yang terlambat Bu Epa. Terima kasih ya Bu Epa. Sama-sama Bu Nita. Baik, Bu Epa, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Epa dengan coachingnya. Terkait coachingnya ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Boleh Pak. Ya, baik. Bu, untuk yang pertanyaan pertama ini saya apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat ini melakukan coaching dan apa indikator ketercapaian saat coaching tadi Bu? Indikator ketercapaiannya apa? Baik Pak, untuk indikator ketercapaian saya melihat si coach saya dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Jadi dengan setelah melakukan coaching, si coach bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Baik, dengan hasil catatan saya tadi, di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip ya, sebagai kemitraan itu terbukti Ibu ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas daripada seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan supervisi, mengharapkan ada 2 yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti sudah tercapai ya Bu. Kemudian dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa itu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching
dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Ibu untuk proses coachingnya hari ini. Sama-sama. Saya punya pertanyaan terakhir. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi ke depannya? Apa kira-kira kompetensi apa yang mau Ibu tingkatkan lagi? Baik Pak Kaban, jadi saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam hal coaching ini, terutama dalam kompetensi kehadiran penuh. Saya akan berusaha memaksimalkan kemampuan saya dalam hadir seutuhnya dan sepenuhnya dalam kegiatan coaching. Ya, baik. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan. Iya, siap. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak juga hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain. Agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coaching atau mitra-mitra yang lain. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alurnya tirta tetap dilaksanakan ya Bu ya. Terima kasih Bu, sebuah proses yang sangat luar biasa hari ini. Semoga berdampak bagus pada diri kita dan juga rekan-rekan kita yang lain yang kita coaching. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk hari ini. Selamat kepada Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan coaching. Semoga bermanfaat buat kita. Selamat sore, Bu. Amin. Terima kasih Pak. Selamat sore.